Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Masih mengomentari orang-orang yang sembrono di dalam berbicara ya. Kebiasaan orang zaman sekarang itu tidak meneliti dulu apa yang mau dibicarakan. Jadi tidak tahqiq, tidak membaca, kemudian tidak jelas manhaj, tidak jelas madhab begitu. Itu kebiasaan orang zaman sekarang. Nah, yang mau dibahas oleh saya saat ini adalah mujiman ya. Mujiman ini diaku-akunya Muhammadiyah. Memang latar belakang pendidikannya itu pesantrennya pesantren Muhammadiyah. Tetapi di dalam pola pikirnya itu dekat-dekat ke Salafi begitu. Nah, ini mau konteks dulu ya. Saya itu waktu pesantren, kebetulan pesantren saya ini ya di Garut, di Darul Arqam begitu, Muhammadiyah. Itu tatkala sanawiyah, SMP, itu yang dipelajari itu akidah Asy'ariyah, ya, sifat 20 itu. Itu nanti lihat di dalam kitab-kitabnya itu nggak ada bahasa Allah itu bersemayam di atas arsy, itu nggak ada. Aslinya Muhammadiyah seperti itu. Ya, cuman saya lihat kemarin memang beberapa tahun terakhir ini yang di aliyahnya itu sudah masuk akidah usulus salasah. Nah, ini saya tidak tahu sejak tahun berapa usulus salasah itu masuk ke dalam literasi pesantren-pesantren Muhammadiyah itu. Tepatnya saya nggak tahu tahun berapa. Cuman kemarin saya memang sudah lihat seperti itu. Ala kulli halin nanti karena Muhammadiyah ini terlalu besar dan memang di dalam ADART Muhammadiyah itu tidak menyebutkan salah satu madhab tertentu yang diikuti begitu ya, tidak seperti NU. Kalau NU jelas itu di dalam ADART-nya bahwa Ahlus Sunnah itu dalam pengertian Asy'ariyah Maturidiyah di dalam tauhid, kemudian salah satu madhab yang 4 di dalam fikih, dan tasawufnya itu Syekh Junaid Al-Baghdadi, mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam thariqahnya itu diantaranya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu. Itu jelas di dalam ADART-nya. Nah, Muhammadiyah nggak punya seperti itu. Makanya orangnya campur-campur begitu. Yang berakidah Asy'ariyah ada, yang bermadhab ada, yang tidak ada. Cuman ala kulli halin begini, ini perkataan Mujiman ya. Dia itu mengatakan bahwa di dalam sunnah itu entah maksudnya mungkin manhaj sunnah mungkin ya, itu tidak ada kias. Dan dia mengucapkan bahwa di dalam akidah itu tidak ada kias, dan di dalam ibadah pun tidak ada kias. Kemudian dia itu mengatakan bahwa kias itu maknanya adalah analogi. Nah, ini keserampangan di dalam mengatur suatu alur penjelasan begitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam ta'rif pun dia itu tidak menguasai ya, untuk mentakrif sesuatu. Jadi jika kita belajar mantik, memang untuk memahami kalam, untuk memahami perkataan yang sifatnya itu tasdiqi atau khobari begitu ya, dia khobar. Jadi menetapkan satu perkara kepada perkara yang lain. Misalkan seperti yang dilaksanakan oleh Mujiman ini. Tidak ada kias di dalam akidah. Berarti dia menafikan subutul kias atau menafikan isbat kias kepada sunnah begitu. Jadi kias ini manfi, tidak ada. Nah, kemudian untuk memahami itu sebetulnya kita itu harus mentakrif dulu, harus mendefinisikan dulu apa itu sunnah, kemudian apa itu kias. Nah, dia tidak mendefinisikan sunnah itu apa, tapi dia itu coba menjelaskan kias. Jadi katanya itu yang namanya kias adalah analogi begitu. Nah, ini lucu ya. Ada orang sekelas diustadkan oleh orang lain tapi tidak paham mengenai kaidah mentakrif ya. Karena di dalam mentakrif itu harus ada yang namanya mudtorid munakis. Itu di dalam keadaan sahnya takrif. Atau jika kita melihat kepada keabsahan takrif dari segi mudtorid munakisnya, itu harus ada yang namanya jinsun wal faslun. Jinsun wa faslun. Jadi harus ada jenis dan harus ada fasol. Sesuatu ini dia termasuk kategori apa, kemudian dari kategori ini apa yang membedakan dia dengan sesuatu yang lain yang satu kategori dengannya begitu.
Nah, adapun mengatakan bahwa yang namanya kias itu adalah analogi, ini kalau mau dikatakan ta'rif ya bukan ta'rif, ini terjemahan begitu. Kalau kata orang-orang mantik itu dia ta'rif lafzi. Nah, ta'rif lafzi ini tidak memberikan penjelasan sama sekali. Jadi tatkala disebutkan kias itu apa? Kias itu analogi. Nanti akan ditanyakan lagi analogi itu apa? Ya, belum jelas begitu. Nah, cuman yang jadi seseorang itu ya, tatkala dia itu berbicara di depan khalayak, di depan umum, itu sebetulnya dia sudah membukakan isi kepalanya. Jadi kita akan bisa melihat sejauh mana orang itu di dalam kerapihan berpikirnya, kemudian mazhabnya apa, kemudian dia itu di dalam beragama kiblatnya kemana, itu sudah ketahuan dari apa-apa yang dibicarakan begitu. Jadi tatkala seseorang itu sudah berbicara di depan khalayak, itu sama saja dengan mempersilahkan otaknya untuk dibedah begitu. Nah, dan Mujiman ini dari perkataan seperti itu ini sudah ketahuan. Dia nggak bisa mantik, dia nggak paham tentang ta'rif, dia tidak paham usul fikih, ini sudah ketahuan. Karena kalau misalkan dia itu memahami usul fikih, dia tidak akan mengatakan yang namanya kias itu analogi, tidak. Tapi dia akan mengatakan yang namanya kias itu ilhaqu hukmil asli ila hukmil far'i. Jadi menetapkan hukum asal kepada hukum furu'. Nah, akhirnya dia acak-acakan di dalam memahami kias, sehingga dia acak-acakan pula dalam mengatakan bahwa di dalam tauhid itu tidak ada kias, kemudian di dalam ibadah itu tidak ada kias, dan lain sebagainya begitu ya. Ini takjub lagi kita ya, heran lagi. Bagaimana orang seperti ini memahami agama saja dia tidak paham, menghukumi sesuatu dengan hawa nafsu, kemudian dibiarkan berbicara kepada orang-orang yang sama-sama awamnya begitu. Ya akhirnya bollu wa adollu. Jadi sesat dan menyesatkan. Nah, kita bahas dulu sebentar begitu ya. Jadi apakah benar apa yang dikatakan Mujiman itu? Tidak ada kias di dalam tauhid. Ini sebetulnya perkataan yang tidak usah dikatakan, karena masalah kias itu dia adanya di dalam bab fikih. Di dalam bab fikih. Jadi kalau misalkan kita mengatakan bahwa di dalam tauhid itu tidak ada kias, ya memang siapa yang pernah mengatakan seperti itu? Ya, tidak pernah ada yang mengatakan di dalam tauhid itu tidak ada kias. Nggak pernah, karena memang nggak pernah menjadi bahasan sama sekali. Itu sama seperti saya mengatakan yang namanya di matahari itu tidak ada pohon semangka misalkan, ya, atau di matahari itu tidak ada yang jualan bakso. Itu kamu itu nggak pernah dengar orang ngomong seperti itu, baru dengar saya nih ngomong, karena memang mengada-ada begitu. Jadi nggak pernah, karena itu sudah kelazimannya. Lalu yang namanya kias itu adanya di dalam fikih begitu. Di dalam tauhid yang adanya bukan kias, tapi apa? Lawazim. Nah, lawazim ini dipakai. Nanti kita bahas ya bagaimana kerancuan berpikirnya Mujiman ini. Nah, kemudian dia melanjutkan bahwa katanya itu di dalam ibadah pun tidak ada kias. Nah, ini masalah, baru ketahuan ini bodohnya ini ya. Ketahuan acak-acakan berpikirnya itu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa di dalam ibadah itu tidak ada kias? Sedangkan ibadah itu adalah seluruh aspek kehidupan manusia begitu. Jadi kalau orang-orang Muhammadiyah itu mengatakan ya, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis itu mengatakan ada yang namanya ibadah mahdhah, ada yang namanya ibadah ghair mahdhah. Ya, nah ini istilah mereka begitu ya. Kalau di Syafi'iyah selama ini saya belum menemukan istilah itu. Jadi ibadah mahdhah itu dia ibadah meles gitu ya, ibadah apa ya? Murni. Kayak sholat begitu, saum, itu ibadah mahdhah. Ada ibadah ghair mahdhah, itu seperti sosial ya, seperti rangka sosial kita itu membangun pesantren dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya di Syafi'iyah itu nggak ada istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Yang ada itu ya muamalah ya. Jadi ada fikih toharo, ada ibadah nanti termasuknya, ada ibadah, ada muamalah, ada jinayat begitu. Ya, jadi berputarnya di sana, bukan di dalam mahdhah dan ghair mahdhah. Yang menarik dari Mujiman ini, dia mengatakan di dalam ibadah mutlakon ini tidak ada kias. Ya. Nah, mau gimana? Kita mengatakan di dalam ibadah itu tidak ada kias. Sedangkan kalau tidak ada kias, akan banyak sekali hukum yang tidak tersentuh. Ya, balik misalkan nih saya katakan, kias itu seperti ini.
ilhaqu hukmil asli ila hukmil far'i, ya. Jadi menetapkan hukum asal kepada furu'nya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya nas atau yang namanya Al-Qur'an dan hadis itu terbatas. Ya. Jadi Al-Qur'an ada 6.000 sekian ayat, hadis pun dia yang diketahui itu terbatas begitu. Nah, akan banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang tidak tersentuh secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis. Saya contohkan misalkan seperti apa? Seperti minum bir ya, minum bir. Bir itu tidak ada dikatakan secara langsung di dalam Al-Qur'an, tidak ada. Yang ada itu Khomer. Dan ini harus tahu semua ya, yang namanya khomer itu dia adalah nama bagi minuman yang khusus. Itu adalah nama bagi perasan anggur. Jadi khomer itu adalah minuman yang berasal dari perasan anggur, yang mana dia itu punya sifat bermacam-macam. Di antara sifatnya itu manis, ya, berwarna merah, kemudian memabukkan, ya, menghilangkan akal begitu, dan lain sebagainya. Itu di antara sifat-sifatnya. Nah, kemudian karena khomer ini adalah bahasa khusus bagi suatu minuman tertentu, yaitu khusus yang diperas dari anggur. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukum meminum nabidh? Jadi Al-Quran itu bahasanya khusus, khomer, innamal khomru wal maisir. Jadi khomer jelas di situ, minuman perasan anggur. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukum meminum perasan dari apel misalkan? Karena apel pun dia bisa difermentasi sehingga memabukkan. Nah, akhirnya para ulama ini melihat melihat ilatnya. Ini meskipun Al-Quran ini membicarakan tentang sesuatu yang khusus yaitu khamar, tapi para ulama itu melihat ini sebetulnya yang diharamkan bukan khusus kepada khamar, tetapi kepada ilatnya. Nanti dilihat ada maqasid syariahnya begitu. Ada apa sih di dalam khamar ini? Dilihat. Jadi nanti ada yang namanya istiqra, di list dulu ya, disusun dulu. Ini apa sifat-sifatnya nih dari khamar itu? 1 dia anggur, 2 dia itu difermentasi, kemudian 3 dia itu berwarna merah, kemudian manis, kemudian memabukkan, kemudian berbau menyengat, kemudian ada sodanya begitu nyereng kalau bahasa Sundanya itu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu tuh. Ya, jadi ada kayak sodanya. Nah, ini ditata satu-satu. Kemudian setelah itu dilihat mana mahalul hukminya. Jadi mahalut tahrimnya, tempat pengharamannya itu yang mana? Nah, apakah karena merahnya? Jadi kalau misalkan karena merahnya, nanti semua minuman yang berwarna merah haram. Jadi seperti itu. Nah, ulama tidak melihat itu pada merahnya, ulama tidak melihat itu ada pada manisnya, tidak. Karena kalau misalkan mahalut tahrimnya ada pada manis, nanti semua yang manis menjadi haram. Tidak. Tapi melihat bahwa tempat pengharamannya ini di mana? Di dalam memabukkannya. Begitu. Kenapa? Karena maqasid syariah. Karena salah satu di antara maksud dari syariat itu menjaga akal. Begitu, ya, menjaga akal. Nah, sedangkan akal ini jika dia itu dimasuki oleh badan kita, itu dimasuki oleh zat yang memabukkan, maka akal ini jadi tidak terjaga, hilang begitu akalnya. Nah, disinilah para ulama melihat bahwa yang dimaksud innamal khomru, ya, pakai innama loh di sini, itu ada wajhul hasr padahal ya. Al-khomru ini bukan sekedar khomer dalam pengertian wine, bukan. Jadi bahasa Al-Quran itu sesungguhnya wine begitu. Nah, ini kan wine. Gimana kalau champagne yang terbuat dari apel atau yang terbuat dari ketan begitu. Nah, dihukumi oleh para ulama ini sama-sama haramnya, meskipun Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya champagne itu haram, yang namanya bir itu haram, tidak. Ya, tetapi di situ ada ilat hukum yang terdapat di dalam khomer, memabukkan, ya. Nah, maka nanti semua yang memabukkan itu dalam pengertian menghilangkan akal, ya, itu hukumnya haram selama dia ma'i' begitu ya, perkara-perkara yang cair begitu. Kalau nanti yang padat itu ada khilaf. Nah, ala kulli halin terlihatlah mujiman ini sejauh apa pengetahuannya begitu. Kok kias dikatakan analogi, ya. Ustaz, itu kan bukan ibadah. Ya, gimana dikatakan itu tidak ibadah? Yang namanya menjauhi perkara haram itu ibadah kok.
Ya, jadi kita itu harus tahu dulu apa perkara yang diharamkan. Ya, kemudian setelah kita tahu apa perkara-perkara yang diharamkan, kita bisa ibadah dengan cara menjauhi perkara yang diharamkan itu. Ya. Nah, atau misalkan kalau misalkan mau di Muhammadiyah itu dengan istilah atau istilahnya mujiman ini ya, dengan istilah ibadah. Oh, maksud saya itu ibadahnya ibadah mahdhoh gitu. Di dalam sholat, di dalam puasa nggak ada kias. Ya gimana dikatakan tidak ada kias? Sekarang begini, apa yang membatalkan puasa? Ya, yang membatalkan puasa itu makan, itu. Nah, apakah ada disuntik itu membatalkan puasa di dalam nas Al-Quran atau hadis? Atau misalkan bukan makan ini, memasukkan makanan lewat hidung, itu tidak disebut makan loh itu memasukkan makanan. Apakah itu batal atau tidak? Ya, atau diinfus misalkan, itu apakah batal atau tidak? Nah, ini kan kias tempatnya itu. Ya, makanya para ulama Syafi'iyah itu mengatakan semua yang masuk ke dalam jauf, apapun caranya itu membatalkan begitu. Sehingga ya kalau misalkan disuntik ya pasti batal, kemudian diinfus pasti batal, disuntik vitamin pasti batal. Karena itu memasukkan ain ya, memasukkan syai, memasukkan sesuatu ke dalam apa? Ke dalam badan. Coba tanya sekarang merokok di bulan Ramadan ya, atau merokok tatkala puasa. Itu membatalkan atau tidak? Itu nggak bakalan ada. Apakah merokok itu dikatakan makan? Tidak, itu tidak dikatakan makan. Apakah dikatakan minum? Ya tidak juga. Ya cuman semua ulama itu ya sepakat. Ya Syafi'iyah apalagi lah begitu ya. Syafi'iyah itu mengatakan merokok itu ya haram. Kenapa? Karena itu memasukkan ain, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja begitu. Ya, merokok itu disebutnya nanti syurbud dukhan begitu ya, jadi minum asap. Itu dari mana? Kias dengan minum air begitu. Nah, di dalam sholat kias banyak begitu ya. Nanti biar nggak panjang aja begitu ya. Kita sudahi di sini saja dulu. Jadi orang-orang seperti mujiman itu tidak mumpuni di dalam ilmu agamanya, tidak memahami agama secara mendasar. Jadi kalau bahasanya para ulama itu bukan termasuk ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi hanya tahu beberapa hadis, hanya tahu beberapa ayat, kemudian tidak pernah mendalami hadis itu secara mendalam, apalagi sampai usulnya, apalagi sampai cara memahami hadisnya begitu. Jadi untuk memahami Quran dan hadis ini harus ada caranya. Ya, nanti kita bahas lagi karena kesesatan mujiman tidak berhenti di situ. Ya, ini nanti biasalah kalau orang-orang kayak gitu yang mau simpel di dalam memahami ya pasti pendapatnya itu Allah di arsy, sepertiga malam terakhir turun, kemudian macam-macam begitu. Ya kemana lagi? Karena orang-orang yang seperti itu tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab.